Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Fitri Anita Jaya dengan NIM 2001080003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi berkaitan dengan mata kuliah teori akuntansi. Baik, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul konsep hutang dan ekuitas. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu hutang. Menurut FASB, hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Selain itu, ada definisi lain dari hutang yang didefinisikan oleh IAI, di mana IAI mengatakan bahwa kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dari kedua definisi kewajiban tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hutang adalah sebuah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini berasal dari sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Selanjutnya, karakteristik hutang. Karakteristik hutang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang dan jasa. Artinya bahwa kewajiban seseorang memiliki arti bahwa kewajiban tersebut timbul karena pada saat ini atau sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyatakan barang dan jasa. Karakteristik hutang yang kedua yaitu berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu yang telah terjadi. Artinya, transaksi tersebut menunjukkan benar-benar sudah terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban saat ini yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca masa lalu. Yang berikut, penyebab terjadinya hutang. Pada dasarnya, ada 3 jenis hutang yang ditimbulkan oleh faktor-faktor penyebab terjadinya hutang. Pengelompokan ketiga jenis hutang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban legal atau kontrak atau kontraktual liabilities. Kewajiban ini timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Contohnya, utang dagang dan utang bank. Yang kedua, kewajiban konstruktif atau constructive liabilities. Kewajiban ini timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, pemberian bonus kepada karyawan. Yang ketiga, kewajiban equitable atau equitable liabilities. Kewajiban ini timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum. Kewajiban equitable dapat dianggap sebagai kewajiban kedua belah pihak yang terlibat terjadinya tidak melalui hukum. Contohnya hutang garansi. Indikator yang kedua adalah definisi ekuitas. Menurut FASB, ekuitas adalah hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Selanjutnya, menurut IAI, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan. Karena pada dasarnya ekuitas itu berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Dari kedua definisi ekuitas tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa
Ekuitas merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal atau modal saham, surplus, dan laba yang ditahan, atau dapat diartikan sebagai kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap. Selanjutnya, karakteristik ekuitas. Karakteristik ekuitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto. Mengapa dikatakan bahwa ekuitas ini sama dengan aktiva neto? Karena selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto itu sendiri. Materi yang terakhir adalah teori entitas. Teori entitas ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, proprietary. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi, dalam akuntansi, baik tujuan perusahaan, jenis modal, maupun makna rekening dan lainnya dilihat dari sudut pandang pemilik. Yang kedua, entitas residual. Pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti ekuitas lainnya. Akan tetapi, pemegang saham dalam entitas residual ini tidak dianggap sebagai pemilik. Yang ketiga, enterprise. Perusahaan dianggap sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Yang keempat, teori dana. Dana dapat diartikan sebagai kas atau uang, aset, liquid, atau sumber keuangan yang dapat digunakan untuk mendanai suatu kegiatan, program, atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Baik, sekian dulu penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian materi ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.